Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan bersyukur atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan, kita tujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari Jumat, kita diperintahkan oleh beliau untuk memperbanyak selawat kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semua bagaimana syaitan berjalan di tubuh anak Adam, berjalan di dalam tubuh insan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitan yajri minal insan wa fi riwayatin yajri min ibni Adam majrad dam wa inni khasyitu ay yakdhifa fi qulubikum syarran." Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan berjalan di tubuh insan, berjalan di tubuh anak Adam, di jalannya darah, majrad dam. Dan sesungguhnya aku takut, aku khawatir syaitan melemparkan keburukan di dalam hati kalian berdua. Asbabul wurud min hadzal hadis, sebab-sebab munculnya hadis ini, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam didatangi oleh salah seorang istri beliau dan beliau sedang i'tikaf di masjid di bulan Ramadan. Kemudian beliau didatangi oleh salah seorang istrinya, disebutkan yang dimaksud istri beliau yang mendatangi beliau pada waktu itu adalah Sofiyah binti Huyai. Ingin bertemu beliau sallallahu alaihi wasallam di malam yang gelap waktu itu. Ketika beliau sedang berduaan, maka lewatlah dua orang Ansor. Tatkala mereka mengetahui beliau sedang berduaan dengan seorang wanita, maka keduanya pun langsung mengambil jalan yang lain, berpaling dari beliau. Dengan cepat beliau memanggil keduanya, ala rislikuma, pelankan jalan kalian berdua. Innaha Sofiyah binti Huyai, innaha zaujati, wa fi riwayatin. Beliau langsung menjelaskan dengan suara keras bahwasanya wanita ini istriku. Wanita ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maka kedua laki-laki tersebut pun mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat Muslim disebutkan, ma kuntu adzunnu bihi wa lam akun adzunnu bika ya Rasulullah. Tidak mungkin aku memiliki suudzon, berburuk sangka kepadamu ya Rasulullah. Tidak mungkin aku berburuk sangka kepadamu ya Rasulullah. Maka beliau pun mengucapkan hadis tadi, inna syaitan yajri minal insan majrad dam.
wa inni khasyitu au khiftu ay yakdhifa fi qulubikum syarran au syai'an wa fi riwayatin su'an. Yang aku khawatirkan syaitan melemparkan kerusakan, keburukan, melemparkan sesuatu di dalam hati kalian berdua sehingga kalian yang berburuk sangka kepadaku. Dan para ulama telah ijma' bahwasanya dhannu su', berburuk sangka, su'udzon bil anbiya kufrun, berburuk sangka kepada para nabi ini kufur akbar. Sehingga beliau khawatir dua orang Ansor tadi tertimpa kufur akbar disebabkan mereka mengikuti bisikan-bisikan syaitan di dalam hati mereka, membisikkan kalimat-kalimat dan dugaan yang buruk, terlebih lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya. Oleh karena itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala, beliau tidak mengkhawatirkan diri beliau itu terfitnah. Tapi saking sayangnya beliau kepada umatnya, beliau khawatir orang lain yang terfitnah. Sehingga beliau dengan segera dan dengan cepat untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Di malam yang gelap, beliau berduaan dengan seorang wanita. Beliau tidak ingin syaitan merusak hati keduanya. Sehingga dengan cepat beliau menjelaskan, ini istriku, ini Sofiyah binti Huyai. Sehingga keduanya pun menganggap, ya Rasul, tidak mungkin kami berburuk sangka. Dan beliau menyebutkan kalimat tadi. Beliau tidak khawatir diri beliau terfitnah, tapi beliau khawatir orang lain yang terfitnah karena perbuatan ataupun karena apa yang terjadi pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu besar dan banyak faedah yang telah dijelaskan oleh para ulama dari hadis ini. Terutama berkaitan dengan suudzon, dhannus su', berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin tanpa bukti. Ketahuilah suudzon, berburuk sangka kepada sesama kaum muslimin merupakan dosa besar, minal kabair. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya dhannus su' ini merupakan akdzabul hadis, ucapan paling dusta. Ketika ada seorang yang berbicara dengan pembicaraan dusta, maka orang yang berburuk sangka paling dusta dari seorang yang berbicara dusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Hati-hati kalian dengan berburuk sangka, karena berburuk sangka ini merupakan ucapan paling dusta. Berburuk sangka dikelompokkan kepada para pendusta. Orang yang suka berbicara dusta ini merupakan dosa besar. Suudzon adalah pendusta yang paling dusta. Maka beliau mewanti-wanti, hati-hati, jangan sampai berburuk sangka. Itu merupakan waswas syaitan. Syaitan ingin merusak hati anak Adam. Syaitan ingin merusak hati seorang insan sehingga hatinya rusak, sehingga hatinya berburuk sangka tanpa bukti. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mencegah itu, mencegah saudaranya, mencegah umatnya agar hatinya tidak ditipu oleh syaitan, tidak dirusak oleh syaitan. Karena ini merupakan langkah syaitan yang paling dia sukai. Syaitan ingin merusak hati-hati manusia sehingga hati mereka itu rusak, maka akan diikuti oleh perbuatan yang rusak. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini juga kita dapat faedah ketika beliau mengatakan majrodam, inna syaitan yajri minal insan majrodam. Syaitan itu berjalan di tubuh manusia, di aliran darahnya manusia. Sebagian para ulama menyatakan bahwa berjalannya syaitan itu secara hakiki benar-benar di jalan darahnya tubuh insan, yaitu di urat-uratnya tubuh seorang insan. Tapi sebagian yang lain mereka menganggap bahwasanya makna majrodam adalah kecepatan syaitan di dalam mempengaruhi manusia, seperti cepatnya aliran darah di tubuh manusia. Bagaimana cepatnya darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh manusia, ke otaknya dan ke seluruh tubuhnya, secepat itulah godaan syaitan. Ala kulli hal, dengan beberapa tafsiran para ulama, maka semuanya mengarah kepada kehati-hatian. Jangan sampai manusia tertipu
dengan bisikan-bisikan syaitan dan mengikuti was-was syaitan terus di dalam dada mereka, di dalam hati mereka, sehingga merusak hati mereka. Ketika hati ini telah rusak dan dirusak oleh syaitan, yang akan mengakibatkan rusaknya jiwanya dan rusaknya perbuatannya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam muqaddimahnya sering meminta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami berlindung kepada Allah dari jahatnya diri kami sendiri. Karena jiwa yang jahat itu karena sangat dipengaruhi dan mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Semakin dia mengikuti bisikan syaitan untuk berbuat jahat, semakin buruknya jiwa seseorang, semakin jahatnya dia. Dan dia akan menduga dengan duga-dugaan yang buruk kepada siapa saja. Dan ini akan merugikan seorang insan. Ini akan merendahkannya dan menjauhkan dia dari golongan orang-orang yang bertakwa. Faedah yang lainnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan bukan keseluruhan para syaitan-syaitan, tapi yang dibelenggu adalah syaitan-syaitan yang sangat durhaka. Sebagian mengatakan bahwasanya syaitan yang dibelenggu ketika datangnya bulan Ramadan adalah syaitan-syaitan yang suka mencuri berita di langit, mustariqus sam. Mereka berdalil dengan hadis tadi karena kejadian itu di bulan Ramadan. Nabi SAW masih menyebutkan bahwasanya syaitan itu masih bisa berjalan di tubuh insan walaupun itu di bulan Ramadan. Ini diperkuat dengan hadis Nabi SAW ketika beliau menyebutkan, atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatus syayatin. Kalimat maradatus syayatin, Ramadan telah mendatangi kalian. Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi telah mendatangi kalian. Allah Ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan syaitan-syaitan yang durhaka dibelenggu di bulan itu. Berdasarkan dalil ini para ulama mengatakan bahwasanya syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan adalah syaitan-syaitan yang sangat durhaka. Sebagian mereka mengatakan adalah syaitan yang suka mencuri-curi berita di langit. Adapun syaitan secara keseluruhan seperti syaitan yang suka berjalan di tubuh anak Adam dan membisikkan bisikan-bisikan yang buruk, maka dia tetap berjalan di tubuh anak Adam dan menggoda hanya saja di bulan puasa. Ketika seorang insan berpuasa, kata para ulama, jalannya syaitan itu lebih dipersempit karena sebab puasa itu. Jalan syaitan itu lebih dipersempit dengan sebab puasa tadi. Maka dari itu barang siapa yang benar puasanya, bermanfaat puasanya, tinggi nilai puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini akan bisa mengalahkan bisikan-bisikan syaitan tersebut sehingga dia bisa selamat dari bisikan-bisikan syaitan tersebut dan mengikuti kebaikan dalam kehidupannya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga sebagai dalil bagi kita semua bahwa setiap muslim dan muslimah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa waspada dalam setiap hari-hari yang mereka lewati. Dari setiap bisikan-bisikan ataupun perasaan, hendaknya mereka berusaha untuk mengukur segala sesuatu yang terlintas dalam dirinya, dalam fikirannya. Mereka ukur sesuai ataukah tidak dengan syariat Allah, agar mereka terjaga dan selamat dari hawa nafsu ataupun dari bisikan syaitan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa karena keimanan
dan ihtisab, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan diampuni dari dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan bahwa di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imanan wa ihtisaban, sehingga kata mereka kesempurnaan amal seorang hamba ketika seorang hamba melakukan sebuah amal dimulai dengan keimanan, dan ini merupakan mabda'ul amal. Awal mula amal harus didahului dengan iman untuk menyempurnakan amal tadi. Dan ghayatul amal, puncak dari kebaikan dan kesempurnaan amal, ketika seorang hamba mampu muhtasib, ihtisab, semata-mata minta balasan di sisi Allah, bukan dari manusia, bukan untuk dipandang dan didengar, bukan untuk disanjung ataupun ingin dipuji-puji, tapi murni ihtisab. Maka apabila seorang hamba menggabungkan dua tadi, dia awali sebuah amal itu dengan iman, dan dia akhiri dengan meminta balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan kesempurnaan amal soleh tersebut. Ini tidak hanya khusus pada puasa, namun ini berlaku pada setiap amal-amal soleh yang kita kerjakan. Maka hendaknya kita awali karena keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya kita minta dibalas dari amal soleh tadi, agar dibalas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang balasannya tersebut akan bermanfaat dan menolong membantu kita di yaumil akhir, di yaumil hisab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salama fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.